Pagi hari ini kita akan membahas satu topik yang penting, yaitu tentang ambisi. Ya, kita berbicara tentang ambisi pribadi versus ambisi dari Allah. Bicara tentang ambisi, tentunya banyak orang akan berpikir itu memang konotasinya negatif. Kita akan melihat banyak kali di dalam dunia ini ambisi itu kemudian membawa manusia kepada kerusakan, ya, membawa manusia kepada hal-hal yang kemudian Tuhan tidak berkenan. Nah, saudara-saudara, seringkali kalau kita membicarakan tentang ambisi, kemudian kita mengenal seringkali dengan istilah hasil akhir membenarkan cara atau tujuan menghalalkan cara. Maka orang-orang yang biasanya kita kenal penuh dengan ambisi itu bisa menghalalkan segala cara, membenarkan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Nah, seperti contoh yang terjadi misalnya di dalam diri seseorang yang bernama Lee Iacocca. Lee Iacocca itu seorang CEO Chrysler ya. Itu yang sangat hebat, dia mengangkat perusahaan ini yang tadinya mau bangkrut menjadi berhasil. Tetapi sebelumnya Lee Iacocca itu menangani perusahaan mobil Ford, ya. Dan dia seorang yang sangat punya ambisi yang luar biasa, dan dia punya satu cita-cita ingin menghasilkan sebuah mobil yang bobotnya itu di bawah 2000 pound atau di bawah 1 ton, ya. Biasanya mobil itu rata-ratanya 1,5 sampai 2 ton beratnya. Tapi dia rindu membuat satu mobil yang begitu ringan, yang begitu kompak, dan biayanya itu sangat murah, yaitu 2.000, tidak lebih dari 2.000 US dollar. Maka dirancangkanlah sebuah mobil yang bernama Ford Pinto, ya, Ford Pinto. Nah, saudara, ini satu visi, satu ambisi yang begitu luar biasa dari seorang yang bernama Lee Iacocca. Dan kemudian dengan ambisinya ini orang sangat-sangat menyanjung-nyanjung dia. Ini orang visioner, ini orang yang hebat. Maka mulailah kemudian diproduksi mobil Ford Pinto. Tetapi di dalam produksi itu kemudian ditemukan ada cacat di dalam rancangan terhadap mobil itu, terutama di dalam rancangan untuk tangki bensinnya. Artinya itu mobil, peletakan tangki bensinnya itu sangat membahayakan orang yang mengendari mobil ini. Artinya kalau mobil ini diuji ditabrak dari belakang, maka sangat kemungkinan tangki bensin itu akan meledak dan membakar mobil itu dan termasuk penumpang yang di dalamnya. Tetapi kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudara dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, kemudian dicari-cari cara gimana dibuat satu desain yang baru untuk meletakkan tangki bensin itu dengan tepat, dan ditemukan bahwa biaya untuk mengubah desain itu 3 kali lipat lebih besar biayanya dibandingkan kalau nanti memberikan ganti rugi terhadap komplainan dari orang-orang. Maka demi untuk menekan satu biaya dengan ambisi untuk membuat mobil yang berbobot ringan dan berbiaya sangat murah ini, dipaksakanlah produksi mobil itu. Dan memang mobil ini sangat sukses sekali. Begitu keluar langsung 400.000 mobil terjual. Tetapi tidak lama kemudian mulai banyak kasus terjadi kecelakaan, dan ditemukan di dalam kecelakaan itu 500 orang meninggal dunia gara-gara rancangan tangki bensin itu yang salah. Akhirnya sudah diproduksi 1 juta lebih, 1,5 juta mobil, ya. Maka kemudian semua harus ditarik, dan bukan cuma itu, perusahaan Ford ini mengalami kerugian yang sangat besar sekali dan menghadapi tuntutan bukan cuma ganti rugi, tetapi juga baru kali itu dalam sejarah permobilan itu sebuah perusahaan diberikan tuntutan pembunuhan tidak berencana, ya. Maka ini karena ambisi yang begitu luar biasa, tetapi kemudian dia menghalalkan segala cara, maka yang terjadi adalah kerusakan yang sedemikian luar biasa. Maka bahaya dari ambisi itu kemudian kita melihat, maka itu bisa merusak sekali. Demikian juga mungkin kita berbicara bagaimana dengan hal-hal yang bersifat rohani, bersifat kemanusiaan. Maka kita juga menemukan bahwa walaupun kemudian kita bisa melakukan hal-hal yang seakan-akan bersifat rohani, yang bersifat kemanusiaan, tetapi itu juga bisa
terjebak dalam satu konsep di dalam ambisi itu, hasil akhir membenarkan cara atau tujuan menghalalkan cara. Kita mengenal seorang Mother Teresa, Ibu Teresa, seorang yang kemudian mendapatkan Nobel yang luar biasa, seorang yang sangat disanjung, bahkan di dalam kematiannya dia mendapatkan upacara kenegaraan. Hanya 2 orang di India mendapatkan upacara kenegaraan yang begitu megah. Yang pertama itu kalau tidak salah Mahatma Gandhi atau Nehru, yang kedua kemudian si Mother Teresa. Ya, saya menyaksikan sendiri bagaimana orang begitu berdiri di pinggir jalan yang menyanjung akan Mother Teresa. Tetapi pernah di tahun 1980-an, Mother Teresa ini menerima sumbangan 1,2 juta US dollar dan sering mendapatkan akses jet pribadi, ya, dari seorang yang bernama Charles Keating. Dan ternyata Charles Keating ini uangnya adalah uang hasil dari penggelapan orang-orang yang berinvestasi ataupun orang yang menabungkan uangnya, dan kemudian dia gelapkan uang itu dan dia dituntut di pengadilan. Tetapi yang luar biasa, Ibu Teresa atau Mother Teresa ini kemudian menulis surat kepada hakim untuk memohon pengampunan bagi Charles Keating, dan dia tidak mau kembalikan uang 1,2 juta dolar itu hasil dari penggelapan itu. Saudara, kadang-kadang ya mengerikan sekali dengan ambisi. Walaupun seakan-akan ambisi itu untuk kebaikan, untuk kemanusiaan, tetapi kemudian kita bisa terjebak di dalam satu konsep yang keliru, ya. Tujuan atau hasil akhir membenarkan cara. Kamu pakai cara apapun tidak apa-apa, bahkan cara yang nggak benar, yang penting tujuannya baik, hasilnya kemudian berhasil dan sukses. Tetapi itu adalah satu konsep yang sangat keliru sekali. Itu bukan didasarkan di dalam ambisi dan kehendak Tuhan. Itu adalah ambisi dan kehendak diri. Dan itu seringkali kemudian keluar dari satu motivasi untuk apa? Keluar dari bahaya yang terbesar adalah keluar dari berhala-berhala diri, ya, berhala pencapaian. Ya, kita ingin mencapai sesuatu, kemudian nama kita dikenang, kita begitu dikenal orang, sampai kita bisa melakukan segala cara untuk mencapai itu. Atau berhala akan apa? Penerimaan, kita ingin diterima orang, maka kita ingin membuktikan diri dengan melakukan sesuatu yang luar biasa supaya akhirnya apa? Orang boleh menerima kita dan menyanjung diri kita. Atau berhala apa? Berhala kenyamanan. Dengan aku mencapai sesuatu pencapaian-pencapaian itu, maka aku menikmati berbagai macam hal kenyamanan di dalam dunia ini, ya. Atau kemudian juga berhala kontrol. Saya ingin mengontrol kehidupanku dengan aku bekerja keras, aku mencapai sesuatu, menghalalkan walaupun menghalalkan segala cara. Yang penting aku bisa menjamin masa depanku. Maka tidak heran di dalam dunia ini ambisi-ambisi seperti itu menjadi sesuatu ambisi yang sangat berbahaya sekali. Tetapi pertanyaannya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau demikian apakah itu berarti kita tidak boleh punya ambisi? Apakah itu berarti kita tidak boleh punya ambisi? Enggak. Bukan berarti kita tidak boleh punya ambisi. Ada yang berkata, nggak usah jadi orang, nggak usah ambisius begitu. Salah sekali, saudara-saudara. Orang yang tidak punya ambisi, orang itu tidak akan pernah mencapai apa-apa di dalam hidupnya. Ya, kalau engkau tidak punya ambisi apapun dalam hidupmu, engkau tidak pernah melakukan apa-apa dalam hidupmu, dan engkau tidak pernah mengerjakan sesuatu yang penting dan berarti di dalam hidupmu. Maka C.S. Lewis itu berkata begini, jika Anda membaca sejarah, Anda akan menemukan bahwa orang-orang Kristen yang paling banyak berkontribusi bagi dunia masa kini adalah mereka yang paling banyak memikirkan dunia masa depan. Orang yang punya visi, orang punya ambisi, orang yang punya cita-cita. Justru di situ kita melihat kontribusi orang-orang Kristen di dalam dunia ini. Itu adalah orang-orang yang seperti itu. Walaupun kita tahu ambisi bisa berbahaya, tetapi bukan berarti kita tidak boleh punya ambisi. Justru kita harus punya ambisi. Kalau orang kamu nggak punya ambisi, kita jadi orang apa? Ya, pertanyaannya, kita kalau nggak punya ambisi dalam hidup ini, dan saya menemukan begitu banyak orang nggak punya cita-cita, ya pokoknya nerimo aja, ya hidup jalani aja seperti air mengalir. Emangnya iklan itu pipa apa itu? Wafin itu ya.
kemana air mengalir gitu ya. Saudara, hidup kita bukan seperti itu. Kita harus punya ambisi. Cuma persoalannya ambisinya adalah ambisi yang harus menjadi ambisi yang benar di dalam kehidupan kita. Paulus sendiri pun adalah seorang yang penuh dengan ambisi. Saudara, kalau baca Roma pasal 15 ayat 18 sampai 20 dikatakan begini, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai sebuah kehormatan. Tetapi kalau kita baca di dalam Alkitab bahasa Inggris versi NIV itu bagus sekali, diterjemahkan sebagai my ambition. Ambisiku itu bisa diterjemahkan sebagai ambisi ya. Dalam pemberitaan itu aku ya menganggap itu bisa diterjemahkan itu adalah ambisiku, bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan oleh orang lain. Ya. Ini sebuah hal yang Paulus yang begitu luar biasa. Paulus meringkaskan kehidupannya di dalam satu ayat yang pendek yang berkata dari Yerusalem sampai ke Ilirikum. Paulus melintasi kurang lebih 2.500 km perjalanan, saudara ya. Pemberitaan Injil berkeliling dari Asia sampai Eropa. Dan dia di mana-mana memberitakan Injil. Di mana Injil belum diberitakan, dia beritakan Injil dan dia berkata itu adalah ambisiku. Tetapi ini adalah ambisi, bukan ambisi yang kemudian seperti yang saya gambarkan pertama. Tetapi ini adalah ambisi yang sangat indah sekali. Makanya Paulus kalau kita baca di dalam ayat 18 dikatakan apa? Tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Yang dikerjakan Kristus olehku. Artinya Paulus bukan mengerjakan ambisinya. Tetapi Paulus mengerjakan apa yang menjadi ambisi, yang menjadi keinginan daripada Kristus. Yaitu supaya Injil boleh diberitakan. Maka ini ada sesuatu hal yang penting sekali. Justru sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya ambisi. Tetapi harus di dalam ambisi yang benar, saudara ya. 1 Timotius 3 ayat 1 dikatakan, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat. Kata jabatan sebenarnya tidak ada, saudara ya. Dan kata orang yang menghendaki, lebih tepat menjadi penilik jemaat. Kata penilik itu lebih menunjuk bukan jabatan, tetapi menunjuk kepada fungsi ya, yang memperhatikan jemaat sebagai fungsi kepemimpinan, menginginkan pekerjaan yang indah. Orang yang menghendaki menjadi penilik jemaat. Seringkali kita ngomong, saya gak mau jadi pengurus, saya gak mau jadi majelis, saya nanti terlalu ambisius. Bukan, saudara. Justru Paulus berkata apa? Menghendaki menjadi penilik itu adalah pekerjaan yang indah. Ada ambisi yang kemudian Alkitab berkata di dalam ambisi yang benar. Menjadi penatua, menjadi penilik. Bukan sekedar, bukan bicara tentang jabatan, tetapi bicara apa? Satu hati yang rindu untuk memperlengkapi orang-orang. Satu hati yang rindu untuk apa? Menjadikan orang murid Kristus. Itu panggilan daripada penilik, panggilan dari penatua. Dan itu adalah sesuatu yang indah. Maka kita dalam hidup ini harus punya ambisi. Dan ambisi itu bukan ambisi yang keliru, bukan berdasarkan berhala-berhala kita, tetapi berdasarkan apa? Ambisi yang benar, yaitu ambisinya daripada Tuhan. Maka saudara, kalau kita melihat ambisi kita itu untuk ambisinya Tuhan, ya, dan itulah yang seharusnya terjadi di dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya adalah begini, ambisinya Tuhan itu apa? Saudara, ambisinya Tuhan itu apa? Pernah berpikir nggak ambisinya Tuhan apa?
Kan seringkali kita ngomong, saya melayani itu kemuliaan Tuhan. Tuhan itu maunya apa sih? Supaya namanya dipermuliakan. Rencana Tuhan itu apa sih? Maka saudara, disinilah kemudian kalau kita belajar sepanjang Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, kita mendapatkan cuma sebuah kesimpulan. Apa yang menjadi ambisinya Tuhan? Sejarah penebusan. Sejarah penebusan. Nah, saudara, kalau engkau lihat di layar itu, kita melihat dari penciptaan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan alam itu semuanya begitu baik, dan manusia diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah. Maka di dalam ciptaan yang begitu baik itu, kemudian kita menemukan satu gambaran yang penting, yaitu shalom. Yaitu shalom. Saudara ya, shalom. Tetapi ketika itu kan, kalau bicara penciptaan ada Firdaus, ada Adam, ya ada Adam dan Hawa di situ. Dan di dalam Firdaus itu ada shalom, ya. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Saya sering ngomong gitu ya, dari Taman Eden keluar masuk Taman Eden. Ya, maka kemudian manusia yang keluar dari Taman Eden itu hidup tanpa shalom, sudah kehilangan shalom. Maka di situ kita melihat gambaran begitu manusia diceritakan keluar dari Taman Eden itu. Kemudian Adam dan Hawa punya Kain dan Habel. Apa yang terjadi? Di situ terjadi pembunuhan yang pertama. Kemudian diceritakan keturunan-keturunan daripada Kain. Di situ apa yang terjadi? Kecabulan. Orang yang kemudian membangun kota-kota tapi untuk kesombongan. Orang yang membangun kota tetapi dengan kekerasan. Manusia tidak lagi menemukan shalom di situ. Di situ manusia apa yang terjadi? Terjadi poligami yang pertama. Dan kemudian terus dicatat perkembangan, semakin lama manusia semakin rusak, semakin rusak, semakin rusak, dan semakin rusak. Sehingga terjadi air bah. Di dalam air bah apa yang terjadi? Hanya binatang, mayoritas binatang yang diselamatkan. Hanya 8 manusia yang diselamatkan. Sisanya adalah binatang-binatang yang begitu banyak yang diselamatkan. Artinya binatang, saking rusaknya manusia, binatang itu lebih berharga daripada manusia. Tetapi di dalam anugerah Tuhan masih diselamatkan 8 orang. Sehingga manusia berkembang biak dari keturunan Nuh. Dari Sem, Ham, dan Yafet. Tetapi apa yang terjadi? Menara Babel. Apa yang terjadi? Manusia tetap tambah rusak dan tambah rusak dan tambah rusak. Maka kita menemukan satu kehidupan yang tanpa shalom di situ. Ya, tanpa shalom. Nah saudara, kemudian Tuhan memilih sebuah bangsa yang kecil yang tidak berarti di tengah-tengah bangsa-bangsa itu, yaitu bangsa Israel. Supaya melalui bangsa Israel, maka Israel ini membawa shalom kepada bangsa-bangsa di sekitar mereka. Tetapi sayang Israel kemudian gagal, saudara. Ya, Israel kemudian gagal menjalankan apa yang Tuhan mau di dalam rancangan sejarah penebusan itu. Supaya bangsa-bangsa di sekitarnya, mereka melihat bangsa Israel yang mengalami shalom, mereka datang kepada Tuhan. Tetapi Israel sendiri kemudian apa? Kehilangan shalom. Mereka memberontak kepada Tuhan. Maka disitulah kemudian dari kejatuhan. Tuhan tahu tidak mungkin manusia itu mampu di dalam kekuatannya sendiri. Maka harus terjadi penebusan di dalam Kristus, ya, dan melalui Kristus terjadi karya penebusan. Sehingga manusia punya pengharapan. Berjumpa dengan Allah, dipulihkan hubungannya dengan Allah. Sehingga apa? Manusia boleh mengalami shalom yang sejati. Maka disitulah kemudian sejarah tetap berlanjut. Kita hidup di dalam dunia, walaupun ada karya penebusan, ada pengharapan mendapatkan shalom, tetapi manusia yang berdosa ini tetap berjalan di dalam apa? Tanpa shalom. Tetapi di dalam proses itu ada pengharapan, karena akan menuju kepada satu ciptaan baru. Yaitu apa? Firdaus. Ya, yang dimana disitulah manusia nanti akan mengalami shalom yang dipulihkan secara total. Nah, di tengah-tengah perjalanan karya penebusan sampai menuju kepada ciptaan baru itu, yaitu Firdaus atau surga itu, maka Tuhan memanggil kita orang-orang percaya, gerejanya, untuk kemudian berkarya di tengah-tengah dunia ini, mewujudkan shalom itu. Maka inilah rancangan Allah, saudara. Maka sekarang kita ini dalam posisi sebagai gereja, ada di dalam rancangan dari karya penebusan Kristus menuju kepada ciptaan yang baru ini. Dan kita gereja dipanggil
di dalam rentang waktu ini untuk mewujudkan daripada shalom. Tetapi shalom itu apa sih, saudara? Kita ngomong shalom, kira-kira kita ngerti nggak shalom? Nah saudara, shalom itu seringkali kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai damai. Atau bahasa Inggris itu sebagai peace. Dan seringkali kemudian kita memahaminya itu juga sebagai pulihnya hubungan antara Allah dan manusia. Atau pulihnya juga hubungan antara Allah, manusia, dan alam. Maka saudara, kita melihat saat itu pemulihan hubungan, di mana murka Allah yang dinyatakan kepada manusia sekarang diperdamaikan. Manusia dengan Allah itu diperdamaikan melalui Kristus. Ya, saudara, betul sekali, itu shalom. Tetapi tidak berhenti di situ. Seringkali kekristenan cuma berhenti sampai di situ. Ya sudah, saya sudah diperdamaikan dengan Allah. Saya sudah dijamin, saya pasti nanti masuk surga. Selesai. Enggak, saudara. Ada rentang dari penebusan Kristus sampai ciptaan baru ini, kita di dalam masa antara ini, kita harus sebagai gereja tinggal dan hidup di dalam dunia yang tanpa shalom ini. Ngapain? Justru untuk mewujudkan shalom. Nah, shalom itu bukan cuma kita membawa orang-orang mengenal Kristus, tetapi bukan berhenti sampai di situ. Tetapi shalom itu kita harus memahami juga di dalam pengertian begini. Kondisi yang mekar. Ya, yang apa itu ya, bertumbuh, yang indah gitu ya. Tetapi konsep shalom juga harus dipahami di dalam keutuhan. Hidup yang utuh, manusia ini hidup dalam dunia tidak utuh lagi, saudara ya. Menyukakan secara universal, menyenangkan, kehidupan keadaan yang makmur. Ya, kebutuhan-kebutuhan yang dipuaskan, bukan cuma spiritual, tetapi juga kebutuhan alami. Karunia-karunia yang kemudian menghasilkan potensi-potensi yang dikerjakan dengan maksimal. Keadaan yang membawa kepada ketakjuban yang menyenangkan. Melihat karya daripada pencipta, pemeliharaannya, providensinya. Melihat bagaimana juru selamat itu membuka pintu menyambut makhluk ciptaan. Sampai nanti kemudian mengalami apa? Mengalami puncaknya di dalam ciptaan baru itu, dalam kemuliaan. Maka shalom itu satu keadaan yang seharusnya terjadi. Keadaan yang utuh, yang menyenangkan. Yang kita dipuaskan. Mengalami makmur. Maka ini sebuah panggilan di dalam dunia ini. Dunia yang rusak ini kemudian kita melihat betapa banyaknya kehidupan. Orang tidak lagi mengalami shalom. Bagaimana kemiskinan masih merajalela. Bagaimana kejahatan merajalela. Bagaimana kerusakan, kebobrokan merajalela. Bagaimana diskriminasi terjadi. Bagaimana kelas-kelas manusia dibagi di dalam kelas-kelas. Walaupun seakan-akan sekarang kita tidak ngomong kelas-kelas, tetapi secara tersembunyi, secara tidak kelihatan, sebenarnya manusia terus dibagi dalam kelas-kelas dan kelas. Bahkan sampai parkir pun ada kelasnya, bukan? Ada parkir VVIP, Vale, ya. Engkau berani bayar 50.000, engkau punya hak istimewa. Maka saudara, manusia itu terus dibagi. Saya pernah ketemu orang itu, kalau ada yang cerita di restoran dibagi. Orang yang makannya biasa-biasa di bawah. Orang yang kelasnya lebih VIP di atas. Jadi orang yang biasa di bawah kakinya kelas VIP. Kita masih hidup di dalam dunia ini masih fisik ya. Belum lagi kita ketemu banyak diskriminasi yang lain, bukan? Diskriminasi kesukuan, diskriminasi pendidikan. Orang yang punya uang itu yang bisa sekolah yang baik. Orang yang gak punya uang gak bisa sekolah yang baik. Saudara, tidak ada shalom. Dan disinilah panggilan kita. Di dalam karya Injil itu bukan cuma bicara tentang keselamatan, dan tentu pasti bicara tentang keselamatan, tetapi di dalam keselamatan kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah ditebus, itu dipanggil untuk apa sih? Untuk berkarya mewujudkan shalom di dalam dunia ini. Bagaimana engkau di dalam dunia ini bekerja mengatasi kemiskinan? Bagaimana engkau di dalam dunia ini mengatasi diskriminasi gender? Dan kadang-kadang menyedihkan, di dalam diskriminasi gender sadar tidak sadar. Bahkan saya pernah lihat, mendengar berita kisah gitu ya.
Bahkan di Amerika, di Hollywood yang begitu maju sekalipun, ternyata diskriminasi gender terjadi. Bintang film perempuan, walaupun dia hebat, terkenal, tetap terima uang lebih sedikit daripada aktor, daripada yang pria. Saudara, itu diskriminasi yang kemudian terjadi, bukan? Nah, bagaimana panggilan kita mengatasi ini? Bagaimana yang kita melihat di dalam dunia ini kemudian terjadi ketidakadilan secara hukum? Bagaimana engkau berbicara di situ? Maka ini ada sebuah panggilan kita, saudara. Rancangan Allah di dalam karya penebusan itu kita di dalam rentang Kristus sampai ciptaan baru. Bagaimana kita dipanggil sebagai orang Kristen? Saudara, celakanya kemudian kekristenan, dan terutama di Indonesia, ada atau tidak ada, tidak penting. Jadi seandainya kekristenan tidak ada di Indonesia, pertanyaan yang penting adalah begini, apakah orang Indonesia kehilangan? Dan saya khawatir orang Indonesia tidak kehilangan, karena ternyata orang-orang Kristen tidak punya kontribusi apa-apa di dalam negara ini. Kita bersyukur masih punya founding father dari bangsa ini. Para pejuang-pejuang yang anak-anak Tuhan, yang cinta Tuhan, yang mereka berjuang. Tetapi yang menyedihkan sekarang gereja sibuk dengan apa? Sibuk dengan tembok-tembok. Sibuk dengan apa? Cuma kegiatan-kegiatan di dalam diri sendiri. Apa kepedulian kita dengan anak-anak jalanan, para gelandangan, para pengemis itu? Saudara, di mana peran kamu? Di mana kamu berdiri menyatakan shalom itu? Saya bersyukur saya masih menemukan banyak anak-anak pemuda ya. Waktu saya melayani Bandung itu mereka melayani anak-anak jalanan. Mereka berikan bimbel-bimbel dan sebagainya. Saudara, kadang-kadang menyedihkan di tengah-tengah zaman yang begitu modern. Ya, waktu saya di Bandung, Semu dan anak-anak itu buka garasi, kemudian kita bikin bimbel. Anak-anak kelas 5 SD belum bisa baca tulis. Karena apa? Itu di tengah kota, gila gak? Kita tinggal di tengah kota. Gak bisa baca tulis, karena gurunya juga sambil kerja, kemudian juga sambil ngajar. Karena mereka tidak dapat gaji yang layak. Dan kadang-kadang saya begitu sedih, kita juga tidak peduli dengan dengan para pegawai, dengan gaji-gaji yang ya penting UMR, padahal UMR itu sendiri pun masih nggak cukup. Saudara, kadang-kadang saya menemukan gaji guru itu begitu sedikit, padahal mereka berjuang keras. Kita mendapati kemudian orang diperah dengan luar biasa. Kadang-kadang saya malu dengan perusahaan-perusahaan dunia yang tanda kutip bukan Kristen, saudara. Saya kemarin melihat YouTube itu pendiri dari Starbucks, ya, itu Howard siapa saya lupa belakangnya. Dialah satu-satunya CEO yang diangkat 3 kali jadi CEO-nya Starbucks. Di dalam perusahaan dunia ini tidak pernah satu orang diangkat 3 kali menjadi CEO. Tetapi Howard ini punya satu visi yang luar biasa. Dia peduli dengan pegawai-pegawainya. Dia mau orang yang datang ke Starbucks. Saya bukan promosi Starbucks ya, saya nggak dibayar Starbucks ya. Orang yang mau datang mengalami apa? Mengalami experience, minum kopi. Makanya Starbucks itu dia punya visi apa? Kopi tidak boleh disegel. Kopi dibuka, begitu orang masuk, orang mencium bau kopi yang begitu enak. Pada konsekuensinya kopinya jadi rusak. Tapi dia rela itu. Tetapi yang penting di dalam waktu saya melihat YouTube itu, maka yang penting adalah visi dia begini. Pegawai itu ada sebuah partner. Dia bukan pegawai, tapi dia partner. Maka ketika dia diangkat baru-baru ini setelah pandemi, padahal Starbucks waktu itu sangat untung begitu ya, sudah mencapai peningkatan yang luar biasa, tetapi CEO-nya langsung diganti dengan Howard lagi. Karena kemudian Starbucks melihat apa? Sudah kehilangan dari visinya. Dan kemudian Howard ini begitu luar biasa, saudara. Ini perusahaan bukan Kristen loh. Starbucks menyisihkan beberapa billion US dollar, ya,
menyiapkan uang beberapa puluh triliun untuk buyback sahamnya, 20% saham yang mereka mau beli lagi. Tetapi Howard berkata, batalkan semua buyback itu, kita tidak buyback lagi. Dan uang puluhan triliun itu untuk keuntungan pegawai. Gila gak, saudara? Ini bukan perusahaan Kristen, tapi bisa punya visi tentang bagaimana mensejahterakan pegawai. Engkau hidup di dalam dunia ini, engkau yang muda-muda mau kuliah, bukan cuma sekedar berpikirlah di dalam sejarah penebusan. Bukan cuma engkau ambil kuliah supaya dapat kerja. Setelah dapat kerja, apa peranmu di dalam rancangan karya sejarah penebusan ini loh? Untuk apa engkau di sana? Engkau hadir untuk apa? Kalau engkau mau jadi ekonom, kamu mau jadi ekonomi yang seperti apa? Pengusaha seperti apa? Di dalam rancangan penebusan ini bagaimana mewujudkan shalom itu loh. Dan saya merindukan orang-orang yang berani mulai berpikir untuk duduk di dalam pemerintahan. Bagaimana engkau berperan, dan saya tahu di sini ada yang duduk di dalam pemerintahan. Ya, ini dalam sejarah penebusan bagaimana mewujudkan melalui pemerintahan itu mewujudkan shalom. Saya salut salah satunya dengan Ahok, saudara ya. Walaupun dia Chinese, dia berani dan dia punya kerinduan duduk di dalam pemerintahan. Karena apa? Dia selalu berkata apa? Kalau saya punya uang triliunan, saya bisa kasih orang, uang itu juga pasti habis. Tetapi kalau saya duduk di dalam pemerintahan, saya memegang kebijaksanaan, maka kebijakan itu bisa memakmurkan dari banyak orang. Saudara, kau berpikir nggak menjadi seorang saintis? Bagaimana dalam sejarah penebusan ini kau menjadi seorang saintis yang bisa menyatakan iman Kristen di situ, yang bisa kemudian kita mulai berpikir begini, bagaimana menolong di dalam shalom itu orang yang bergumul, misalnya jadi dokter, menolong orang-orang yang sakit boleh mengalami kesembuhan. Bukan sekedar jadi dokter, karena jadi dokter enak dapat duitnya, bukan. Tapi perlu juga berpikir, sekolah bukan cuma dokter, karena nanti di dalam perubahan dunia ini, semua akan ditentukan oleh apa? Oleh DNA. Ya, ilmu tentang DNA. Nanti pengobatan itu trennya dua. Kita menjadi seperti robot, karena seperti Elon Musk itu bikin tanam chip di otak, orang yang lumpuh tangannya hilang kepotong, itu dikasih tangan palsu, tangan robot, disambungkan dengan chip itu, dengan sarafnya, itu tangan itu bisa bergerak. Persis seperti tangan biasa. Walaupun belum sampai ke sana, tapi sedang menuju, karena sudah berhasil, maunya ditanamin chip, dia bisa main game. Gila kan? Tetapi kemudian juga ilmu berkembang di dalam kedokteran akan berubah, jadi semakin menjadi seperti robot. Ada dua kemungkinan, atau menjadi kemudian dengan DNA. Nanti orang akan terjadi apa? Semua arahnya DNA. Sekarang dengan kondisi pandemi apa? Itu orang-orang yang mengerti DNA, bagaimana rekayasa genetika, membuat vaksin. Tapi bukan cuma itu, saudara, bagaimana kemudian nanti ke depan orang-orang sakit. Sekarang kalau harus cangkok ginjal, cari donor. Bahkan dapat donor itu kemudian di negara-negara yang itu orang-orang penjahat ditembak mati, diambilin begitu ya organ-organnya. Yang tidak ada peri kemanusiaan, dan bahkan itu penjualan organ-organ gelap itu terjadi. Bagaimana di tengah-tengah dunia ini kau belajar satu ilmu yang kau bisa bikin sekarang di Amerika berhasil ginjal babi. Kemudian ditanamkan DNA dari si pasien itu, direkayasa, kemudian ginjal babi itu diambil dan dicangkokkan, kemudian berhasil. Sekarang sudah berhasil, orang kupingnya hilang, dibuatkan kuping buatan dari DNA kita sendiri, tumbuh kuping. Hidung sudah berhasil, tetapi masih belum berhasil jantung, ginjal, karena itu membutuhkan proses yang begitu lama, tetapi tidak mungkin, bukan sesuatu hal yang mustahil ke depan. Engkau mulai pikirlah jadi sains.
saintis. Engkau mulailah melihat ke depan. Bagaimana di dalam rancangan sejarah penebusan ini. Engkau berkarya. Engkau mewujudkan shalom itu. Orang-orang yang kehidupannya bergantung, yang kemudian menunggu donor, bukan cuma nunggu donor, gak punya duit, tetapi dengan kemajuan teknologi, itu semua bisa diatasi. Saudara, kita harus mulai berpikir, bukan cuma datang ke gereja, pokoknya percaya Tuhan, selesai dapat keselamatan, beres. Bukan itu rancangan Tuhan. Bagaimana engkau jadi jaksa, bagaimana engkau jadi lawyer, bagaimana engkau jadi hakim di tengah-tengah hukum yang begitu dibolak-balikkan. Yang pengkhotbah itu berkata, di tempat yang seharusnya ada keadilan, justru tidak ada keadilan. Di mana? Di pengadilan. Bagaimana kita membuat sebuah shalom. Orang-orang yang harusnya mendapatkan keadilan, betul-betul dia mendapatkan keadilan. Saudara, itu bicara shalom loh, saudara. Dan itu panggilan kita di dalam sejarah penebusan. Maka engkau harus berpikir, kita harus mulai berpikir di dalam sejarah penebusan ini. Kita dari Kristus sampai menuju kepada ciptaan baru. Nanti Yesus datang kedua kali. Langit baru dan bumi baru itu. Bagaimana kita berkarya di situ loh. Menyatakan shalom demi shalom. Maka ini ada hal yang penting, saudara, yang kita perlu gumulkan bersama. Maka kita dipanggil di dalam sejarah penebusan, kita mewujudkan shalom itu. Saya tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara tidak mudah mewujudkan shalom. Kita ini masih dalam penantian ini sampai kapan? Dan di dalam penantian ini kita menghadapi sebuah realita dunia ini tanpa shalom. Kita ada di dalam ketegangan dunia yang berdosa. Ya. Tetapi kita mau kemudian mengadakan perubahan. Maka ini ada sebuah ketegangan yang tidak mudah yang kita hadapi. Dan kita akan menghadapi sebuah realita bahwa dunia ini, dunia yang tetap akan berdosa. Sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Tetapi di tengah-tengah ketegangan inilah justru kita dipanggil menjadi orang-orang yang kreatif dan cerdik. Ya, saya bersyukur sekali banyak orang-orang, tapi saya nggak tahu, saya berharap di tengah-tengah itu cukup banyak anak-anak muda, orang-orang atau orang-orang Kristen di situ. Misalnya pajak, dulu kita sulit sekali dengan urusan pajak, betul nggak? Walaupun itu menyenangkan bagi orang yang nggak suka bayar pajak, karena di situ bisa bermain. Tetapi justru kita bersyukur bukan? Semua sekarang sudah digital. Tidak lagi bisa main susah untuk main bawah tangan. Semua lapor digital. Semua terlacak secara digital. Kita bersyukur bukan? Zaman ini kita mulai dengan sistem, ya, harga modelnya dulu, kalau dulu zaman pasar tawar-tawaran. Harga, dan dalam tawar-tawaran itu seringkali kita bohong bukan? Ini untungnya, cuannya atau untungnya tipis sekali. Padahal nggak tipis juga gitu untungnya. Tetapi apa? Sekarang kemudian kita menghadapi dunia yang kreatif, yang kemudian orang belanja apa? Semua pakai scan barcode, ini harganya sudah fix. Dan nggak ada yang komplain. Dan kita tetap bisa berdagang dengan kejujuran. Betul nggak? Ya walaupun masih bisa juga diakal-akalin permainan-permainan tertentu. Tetapi bagaimana kita dipanggil di tengah-tengah ketegangan dunia yang masih berdosa ini, dan kemudian kita hidup di tengah-tengah dunia berdosa ini, tapi kita menjadi orang yang kreatif dan orang yang cerdik. Ini kita perlu terus-menerus belajar. Dan saya bersyukur, saya waktu sebelum pindah ke Makassar, saya sempat waktu masih di Cibubur, saya sempat ikut sebuah seminar ya tentang pekerjaan, seminar tentang kerja. Dan saya bersyukur sekali di sana di-sharingkan. Sekarang ini seperti misalnya OJK gitu ya. Ternyata banyak anak-anak Tuhan di dalamnya. Dan mereka sangat memberikan pengaruh kebijakan-kebijakan yang sangat baik sekali. Dan perannya begitu luar biasa. Saudara, ini sebuah panggilan buat kita. Maka saya merindukan, saudara, kita mewujudkan bukan ambisi kita untuk
keuntungan diri, untuk kekayaan. Saya bukan berarti ngomong kita nggak boleh kaya. Kita harus kaya juga. Jadi orang Kristen jangan, ya udah terimalah. Terima nasib. Bukan. Engkau harus berjuang. Untuk bisa keluar dari kemiskinan. Engkau harus kreatif di situ. Tetapi bukan cuma sekedar panggilanmu, aku supaya kaya dan aku menikmati itu. Bukan. Bagaimana melalui itu, saya mengerjakan shalom itu loh, menjadi berkat. Bagaimana saya menolong banyak orang. Bagaimana saya memberkati banyak orang. Saudara, ini rencana Tuhan. Maka mulai kita berpikir dan harus berpikir. Kita bukan cuma berpikir di dalam gereja yang terkotak-kotak. Saya bukan berarti ngomong kalau gitu kalian gak usah ke gereja dan gak usah melayani gereja. Bukan. Tentunya juga di dalam gereja ada sebuah panggilan. Di tengah-tengah sejarah penebusan ngapain kita melayani di gereja? Tadi ada peneguhan para pengurus. Ngapain saudara? Engkau jadi pengurus. Panggilan utama apa di dalam gereja? Maka ada dua hal yang paling penting di dalam gereja. Yang pertama adalah persekutuan. Maka selalu dalam pengakuan iman rasuli itu apa? Dikatakan apa? Gereja yang kudus dan am. Terus apa? Habis gereja yang kudus dan am apa? Persekutuan orang kudus. Itu hakikat daripada gereja. Bagaimana terjadi di dalam gereja? Itu tempat orang mengalami persekutuan, mengalami persahabatan. Dan di dalam persahabatan itu ada pemulihan. Terjadi pemulihan demi pemulihan, bukan di dalam relasi-relasi. Bukan gereja justru tempat berantem. Justru orang datang ke gereja, dunia ini udah bikin capek dengan membuat kita stres dan lelah. Masuk dalam gereja penuh dengan konflik, tambah gila lagi. Nah, panggilan kita apa? Bagaimana menciptakan persekutuan. Tetapi bukan cuma persekutuan, di dalam persekutuan bagaimana kemudian memuridkan. Bagaimana orang-orang di dalam gereja mempunyai wawasan menjadi murid Kristus. Bagaimana orang-orang kemudian bertumbuh. Bagaimana memberi pengaruh bagi dunia ini. Kembali di dalam sejarah penebusan. Maka saya merindukan saudara di dalam kerinduan-kerinduan ini, apa yang menjadi ambisi kita? Apakah selama ini kita mengerjakan ambisinya Tuhan? Apa peran kita di dalam sejarah penebusan ini? Di mana kita hidup antara kedatangan Yesus yang pertama sampai kedatangan Yesus yang kedua. Dan di tengah-tengah inilah kita dipanggil menyatakan shalom itu. Apakah hidup kita sudah menyatakan shalom itu?